Sobat Hukum, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Kembali lagi dengan saya sebagai host, Andini Sagita Lasari, dan rekan saya ada Faisa Asyura. Dan tentunya pada podcast hari ini kita tidak berdua saja. Hari ini kita ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Zaid Afif SHM-Hum selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Asahan dan Wakil Ketua Yayasan Universitas Asahan. Ayo kita langsung sapa beliau. Hai Bapak Zaid Afif. Hai juga lah. Gimana nih kabar Bapak? Alhamdulillah sampai hari ini sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, untuk kegiatan Bapak sehari-hari ini ngapain aja? Wah, kalau akhir-akhir ini sibuk juga nih. Mengajar, bertemu dengan Genji, Genci. Juga banyak kegiatan-kegiatan di luar yang mungkin bukan dirahasiakan, tapi disembunyikan. Private lah ya. Mungkin Pak, selain mengajar di Universitas Asahan, Bapak ada mengajar di universitas lain atau bagaimana? Saya konsisten di Fakultas Hukum Universitas Asahan. Setia. Tidak kemana-mana. Jadi untuk riwayat pendidikan Bapak ini dari mana aja? Saya SMA di Tanjung Balai. Dari mana? Dari SD ya? Iya, SD. SD-nya di Sungai Kepayang, di Sungai Lendir, Kecamatan Sungai Kepayang. SMP-nya di Tanjung Balai, SMA-nya di Tanjung Balai. Kemudian S1 di Dharma Agung di Medan, S2 di USU, dan aktivitas di Fakultas Hukum. Selanjutnya Pak, sudah berapa lama Bapak mengajar di Universitas Asahan ini? Wah, kalau di Fakultas Hukum ini sejak tahun 2004 saya sudah 2004 mengajar. Pokoknya belum ada kalian lahir barangkali ya. Iya, baru lahir. Andin berapa? 2004, kami baru lahir kayaknya nih Pak. Jadi selama Bapak mengajar dan menjadi dosen di tahun 2004, ada nggak hal yang paling berkesan yang mungkin sampai sekarang Bapak nggak bisa lupain? Banyak sekali yang berkesan ini di Fakultas Hukum Ya, ini. mungkin bisa dikasih tahu nih Pak sama Sobat Hukum di rumah, salah satunya apa aja tuh? Ya, kesan pertama ini waktu masuk mulai mengajar agak grogi juga melihat para mahasiswa. Mungkin itu yang paling kesan gitulah. Pertama mengajar harus menyiapkan banyak, seolah-olah kita harus menunjukkan bahwa kita lebih pintar dari mahasiswa kan. Akhirnya itulah yang paling berkesan barangkali. Jadi Pak, selama tahun 2004 sampai sekarang nih Pak, mungkin ada nggak sih Pak perbedaan dari pendidikan di Universitas Asahan ini? Khususnya di Fakultas Hukum ya. Iya. Tentu perkembangan zaman itu mempengaruhi proses pendidikan itu ya. Apalagi kalau dulu digitalisasi itu kan belum masif ya, belum terlalu banyak yang menggunakannya. Beda dengan sekarang ini. Kita sudah dengan digitalisasi ini, apalagi dengan COVID kemarin kan kita harus belajar Zoom, harus belajar dengan metode-metode yang yang tidak bisa keluar dari teknologi itu, dan itu juga sangat mempengaruhi. Kalau dulu kan lebih manual ya, lebih manual. Barangkali itulah yang kalau dia katakan perbedaan ya di situ ya. Tapi itu adalah perkembangan ya, berjalan. Berarti sesuai zaman lah ya Pak. Sesuai zaman ya, dan kita bisa mengimbanginya kan. Iya. Perkembangan zaman itu. Dan kalau misalnya berbicara tentang pendidikan, penting nggak sih Pak menurut Bapak moral dalam dunia pendidikan? Moral? Iya. Wah, ini sesuatu yang menjadi sangat penting ya. Karena memang moral itu kan turunan dari genom itu kan, nilai, ya kan, nilai yang ada di dalam masyarakat kita, yang tumbuh dalam masyarakat kita itu kan diterjemahkan ke dalam bentuk moral ya. Tentulah sebagai akademisi, sebagai sebagai orang yang berada di dalam lingkungan pendidikan tinggi, itu tentu harus menjunjung tinggi moral itu kan, moral. Jangan sampai nanti mahasiswa kita larut dan tidak bermoral, itu kan juga presiden yang sangat tidak baik bagi dunia pendidikan.
Menurut Bapak lingkup masyarakat yang ada di rumah berefek nggak sama moral di dalam pendidikan? Oh tentu, karena memang pendidikan itu kan dimulai dari rumah. Ya. Kalau di rumah tangga itu tidak dijaga moralitas di antara keluarga, di antara para anggota keluarga, tentu nilai-nilai yang ada di dalam rumah tangga itulah yang akhirnya juga bisa dibawa keluar kan. Tentulah, memang itu. Selanjutnya Pak, bagaimana sih Pak peran yayasan ini dalam mengikuti perkembangan zaman di bidang pendidikan? Wah, kalau yayasan tentu punya tanggung jawab yang besar ya. Karena dalam dalam dunia pendidikan ini memang semua perkembangan itu kan harus dideteksi oleh yayasan. Karena yayasan ini kan sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah, oleh negara untuk menyelenggarakan pendidikan. Tentu tanggung jawabnya lebih besar. Kita cuma mendorong bagaimana rektorat itu bisa menjalankan tridharma perguruan tinggi itu secara sempurna sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kita cuma melihat di situ. Nanti kalau memang tidak sesuai, baru kita evaluasi, ya kan? Sesuai dengan tridharma perguruan tinggi itu dijalankan di dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi di UNA ini. Untuk ada nggak sih Pak untuk trik-trik khususnya agar mahasiswa dan mahasiswi ini di tahun sekarang ini ya Pak lebih tertarik untuk belajar dan lebih semangat dalam meraih pendidikan di tahun ini? Ya, kalau kita membicarakan semangat, ini kan kita semua harus berpartisipasi untuk memberikan semangat kepada generasi-generasi kita, ya kan? Kalian ini kan bagian dari Gen Z juga ini kan. Iya. Nah, Gen Z selanjutnya kan di bawah kalian ini harus beri semangat motivasi. Kenapa? Di era globalisasi ini kita nggak bisa lagi berada pada satu wilayah yang terisolir kan. Kita membuka diri ke dunia luar. Jadi pertarungan atau persaingan di dunia luar itu sangat berat. Nah, kalau tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan, tentu kita akan terseret ke dalam Arus yang salah ya Pak. Suasana yang mengarah kepada kemiskinan, keterbelakangan. Wah, bahaya ini. Makanya memang generasi Z ini harus didorong untuk bisa aktif dalam dunia pendidikan, dan mereka harus kita berikan motivasi untuk belajar agar kita bisa bersaing dengan dunia-dunia luar itu. Karena perkembangan dunia hari ini sangat sulit diprediksi kan. Iya benar. Banyak sekali lompatan-lompatannya. Kita masuk ke era 4.0, kita nggak tahu berapa lama lagi akan muncul lagi teknologi baru yang bisa mengubah dunia ini. Ya seperti itu. Saya kira itu. Nah Pak, Bapak kan sebagai dosen Fakultas Hukum nih, kayak mana sih proses mengajar Bapak dalam menyampaikan materi perkuliahan kepada generasi Gen Z ini? Ataukah lebih baik, ataukah mudah, ataukah makin sulit nih? Gitu? Mungkin Bapak punya trik-triknya nih agar para generasi Z ini lebih semangat lagi gitu. Apalagi Bapak yang mengajar ya. Ya. Kalau mengajar ini kan kalian tahu lah gaya saya ya, barangkali ya. Kita kan lebih terbuka ya. Belajar itu kan nggak boleh merasa terintimidasi. Jadi kalau diskusi ya Pak. Iya, diskusi kan kita lebih enjoy kan. Makanya saya sering buka forum diskusi-diskusi itu. Kenapa? Karena diskusi-diskusi itulah yang membuat kita dekat dengan ilmu pengetahuan itu. Atau diskusi itulah yang membuat kita bisa menanamkan ilmu itu ke dalam otak kita, ya kan? Karena kita ingat apa yang kita diskusikan. Beda kalau saya hanya menyampaikannya secara personal. Ya, secara satu arah, ya kan? Saya ceramah, apa bisa rupanya tertangkap apa yang saya sampaikan itu. Paling banyak yang tertangkap itu 20%, 30%. Itu paling banyak. Saya capek, hasil nggak ada.
Kan lebih baik kita diskusi. Maka metode pembelajaran itu kan pembelajarannya diskusi. Apalagi kalau sekarang ini kan dosen itu hanya sebagai, kalau saya menerjemahkannya sebagai mediator, memediasi antara ilmu dengan mahasiswa. Nah, di antara jarak inilah kita menjadi jembatannya. Bukan kita memberikan hanya memberikan, tapi tidak ada feedbacknya. Gagal kita memberikan ilmu itu, mentransferkan ilmu itu. Berarti memberikan ruang bagi mahasiswa-mahasiswi memukakan pendapat itu penting lah ya Pak? Penting. Karena dia lebih lebih termotivasi kan untuk bisa mengeluarkan ide-ide dan gagasannya kan, sehingga dia bisa belajar menyiapkan dirinya untuk bisa mempertahankan argumentasinya. Berarti itu sama kayak menjadikan mahasiswi itu kayak jadi dirinya sendiri ya Pak? Iya, dan memang harus kebebasan berpendapat. Iya, harus percaya diri. Makanya saya sering mendorong mahasiswa saya untuk bisa lebih percaya diri untuk menyatakan pendapatnya, berargumentasi terhadap apa yang dia yakini dan mempertahankannya dengan argumentasi yang ilmiah kan, bukan hanya cakap-cakap bertengkar saja kan, tapi punya argumentasi secara ilmiah, ya kan, supaya ilmu itu lebih dapat diterima dan lebih lengket di dalam kepala mahasiswa, ya kan. Ya. Selanjutnya nih ya Pak, menurut Bapak nih menatap pendidikan tahun 2024, mungkin Bapak punya strategi yang lebih matang lagi nih untuk mengajar di Universitas Asahan. Ya, kalau strategi itu dari dulu matang aja ini kan. Harus matang lah ya kan. Barangkali yang lebih ditekankan itu adalah bagaimana cara berinteraksi aja dengan mahasiswa, sehingga hubungan antara mahasiswa dengan dosen, terutama dengan saya khususnya, itu lebih dekat. Kita ini kan membangun persahabatan di ruangan, ya kan? Iya, Pak. Bukan jangan jadikan dosen itu sebagai orang yang menakutkan, ya kan? Benar, Pak. Sehingga jadi kesannya itu tertekan ya Pak? Iya, terintimidasi kan? Iya. Nggak boleh terintimidasi, supaya lebih enjoy. Belajar ini harus lebih gembira, lebih enjoy, ya kan? Tidak ada beban, tapi kita bisa lebih leluasa berekspresi, ya kan? Nah, disitulah muncul nanti kreativitas, muncul inovasi. Nah, kita mendorong itu. Kalau sudah berinovasi, kalau sudah kreativitas pasti muncul inovasi kan? Ya, benar, Pak. Kita butuh itu. Berarti Bapak strategi untuk tahun 2024 ini lebih mengutamakan interaksi antar mahasiswa ya Pak? Ya, betul. Interaksi. Kita harus lebih dekat. Nah, kebatinan kita tuh harus dekat, supaya kita merasa lebih nyaman kan. Nah, itu kan sering nih Pak kita dengar pernyataan di tengah masyarakat nih kayak tuh apa sih perempuan kuliah tinggi-tinggi, ngejar pendidikan tinggi-tinggi gitu. Tahu ujung-ujungnya ke dapur juga. Gimana sih tanggapan Bapak tentang pernyataan itu gitu? Wah, itu udah pernyataan lama sekali tuh, udah kuno itu ya, klasik tuh. Ya kan? Iya, Pak. Karena hari ini perempuan itu bukan hanya untuk memasak, untuk dalam kata yang sederhana tadi, bukan hanya di dapur kan. Kalau saya mengamatinya dari sekian banyak mahasiswa yang pernah yang pernah kuliah lah ya di Fakultas Hukum ini, justru yang banyak nilai-nilai tinggi itu justru perempuan. Berarti Bapak nggak setuju nih ya dari artikel yang kita ambil tadi? Enggak lah. Karena memang apalagi udah cerita emansipasi itu udah lama sekali dimulai kan, didengungkan, diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat kita. Makanya tidak ada dikotomi antara laki-laki dan perempuan dalam meraih impiannya, ya kan? Semua punya kesempatan yang sama. Karena kalau sekarang kan perempuan ini kan kalau mau
mendapat hidangan yang diinginkan tadi, hasil dapur itu kan tinggal pencet YouTube. apa Buka media Online. sosial juga. aplikasi saja kan, Iya. datang makanan itu kan. Apa susahnya kalau sekarang? Berarti stoplah mengungkapkan pernyataan kayak gitu ya Pak. Ya, dan jangan jangan sekali-sekali kalian terobsesi pula dengan pendapat Jangan itu. berpengaruh ya, Pak. Jangan berpengaruh. Berarti ketidaksetaraan gender itu gak ada, perempuan sama laki-laki itu sama ya Pak? Sama, cuma ya batasan-batasan kodratnya kan ada, kewajiban dan hak-hak perempuan itu yang harus kalian Iya, ketahui juga, di mana batasannya, di mana kewajiban dan haknya. Apalagi kalau sudah punya suami. Udah punya suami? Belum Pak. Belum. Selanjutnya nih Pak, apa sih Pak strategi yayasan di tahun 2024 ini untuk pendidikan yang lebih baik lagi dari tahun sebelum-sebelumnya? Wah, ini menarik nih. Tentu kami di yayasan itu, saya bagian dari pengurus yayasan itu berkomitmen untuk bisa menjadikan Universitas Asahan ini menjadi pusat pertumbuhan pendidikan di kawasan ini. Nah, kita juga punya obsesi sebenarnya bukan obsesi, tapi sudah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menjadikan UNA ini menjadi universitas negeri. Karena ini juga bagian dari amanat dari para pendiri Yayasan Universitas Asahan ini. Oleh karena itulah berbagai hal kita benahi. Banyak kebutuhan-kebutuhan yang sudah kita lengkapi. Fasilitas pendidikan itu harus kita pastikan maksimal, ya kan, terpenuhi. Kemudian juga pendukung-pendukung lain, penelitian, pengabdian kemasyarakatan, itu juga kita tetap evaluasi dan juga kita dorong supaya betul-betul dilaksanakan dengan dengan metode sesuai dengan dunia pendidikan. Nah, kemudian juga kalau kita cerita lintas nih, Fakultas Teknik umpamanya, kita butuh banyak di sana alat-alat laboratorium, ya kan? Kita penuhi supaya kualitas lulusan Fakultas Teknik itu bisa diandalkan dan bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang universitas besar yang ada di Indonesia ini. Kemudian juga ya termasuk fasilitas lain, kenyamanan, itu juga menjadi tanggung jawab yayasan. Kalau mahasiswanya nyaman di Universitas Asahan ini kan, ya apa gunanya kita ada di yayasan itu kan? Benar, Pak. Ya, tetap kita perhatikan. Dan kemungkinan juga kita akan buka juga ini prodi-prodi baru ke depan. Insyaallah, mudah-mudahan, doakan. Amin. Ya. Berarti Pak, Yayasan UNA ini mau yang lebih baik juga lah, walaupun universitasnya di daerah kecil ya Pak, tapi Ya. Yayasan mau UNA ini punya nama yang besar di luar gitu ya. Iyalah, kita ini kan tempatnya aja yang di daerah ya kan, tapi kan kualitas kita nggak boleh kalah ya, Pak, sama nggak yang di boleh luar. dong, ya kan? Karena kemampuan manusia itu kan samanya itu, Iya, benar, Pak. tergantung bagaimana mengasahnya kan, bagaimana membekalinya dengan berbagai ilmu pengetahuan itu. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan Bapak untuk pendidikan di tahun 2024 dan yang akan datang? Wah, harapan itu tentu lulusan itu harus berkualitas, ya kan? Supaya setiap lulusan-lulusan itu bisa diterima di semua tempat di Indonesia ini, sebagai apakah dia sebagai pekerja, sebagai pemikir, sebagai teknisi, ya kita akan harus siap untuk menghadapi semua itu. Sobat Hukum, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Zaid Afif SHM Ya. Dan terima kasih Pak, kami ucapkan telah hadir di podcast Fakultas Hukum. Sama-sama. Terima kasih telah mengundang saya kemari. Mungkin di lain waktu kita dapat berbincang kembali ya Pak ya. Insyaallah, siap. Saya Faisa Asyura dan rekan saya Andini Sagita Lasari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.